mentang-mentang kau seorang nabi, engkau melecehkan, engkau menghina makhluk ciptaan Tuhanmu, katanya anjing. Wa amma shani' fahuwal ladzi la yalhaqu 'aibun. Pencipta adalah Tuhan yang tidak pernah punya cacat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakanku, bukan aku ada dengan diri sendiri, bukan aku ada dengan sendirinya, katanya anjing. Jangan gara-gara aku najis engkau terus melecehkanku, jangan gara-gara aku bermata empat lalu kau menghinaku. Akhirnya fasoha yabki wa yanuh, Nabi Nuh alaihissalam akhirnya menangis dan menjerit memohon ampunan kepada Allah. Di cerita ini disebutkan Mawahibus Somad halaman 5. Jadi kesimpulannya, perlu kita menjaga penyakit-penyakit lidah. Di antaranya bohong, di antaranya sering ngenyek, sering hina, sering ngeledek. Jadi ketika kita terjerumus ya segera wudhu, dengan kita berkumur ya luntur dosanya. Segera wudhu, segera istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi ala jumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratal arda bi nuri syamsika. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam bail ilmi wal hilmi wal hikam wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Di malam hari ini kita meneruskan hadis Nurul Iman, hadis yang ke-41, berarti kurang 10 hadis lagi insyaallah hatam. Semoga ilmu yang kita baca dan yang sudah kita pelajari terus menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, berguna untuk kita semua, berguna untuk masyarakat yang hidup di sekitar kita, berguna untuk semua kerabat dan sahabat kita, berguna untuk semua umatnya Rasulullah SAW di seluruh dunia. Kita semua menjadi hamba Allah yang soleh, takwa, iman, zahir batinnya selamat dan bahagia dunia sampai akhirat, dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Ala hadiniyat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus soleh wa ala kulli niyati jami'i masyaikhina wa jami'i awliya tis'ah wa jami'i awliya Indonesia wa jami'i walidaina jami'i abaina wa ummatina wa jami'i masyaikhina jami azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa talambidina wa ra'iyatina wa asdiqaina wa qarabatina wa jiwarina wa duyufina wa ikhwan biddin wa ahlina wa adamina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makanu min masyariqil ardi ila magharibiha al ahya'i minhum wal amwat Allahumma lahum warhamhum wa'afu anhum syai'uli lailana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum
خذوا سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ikuti. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha finnari ab'adama bainal masyriq wal maghrib rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-41 riwayat sahabat Abdurrahman bin Sakhar atau Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, pernah berpesan untuk semua umatnya, innal abda la yatakallamu bil kalimat, sesungguhnya hamba Allah yang pernah berucap sebuah kalimat ma yatabayyanu fiha, sebuah kalimat yang tidak ada kejelasan, yazillu biha finnar, sebab kalimat itu dia terpreset di dalam neraka, ab'adama bainal masyriq wal maghrib, lebih jauh jaraknya antara arah timur dengan arah barat. Hadis ini masih ada sangkut pautnya dengan hadis sebelumnya, riwayat sahabat Ibnu Mas'ud, inna sidqa yahdi ilal birri, kejujuran itu menunjukkan seseorang ke jalan kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, sesungguhnya amal baik itu menunjukkan jalan menuju surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktab indallah siddiqan, seseorang yang jujur dia akan dicatat menjadi hamba Allah yang siddiqan, banyak membenarkan, banyak berucap kejujuran. Wa innal kidba yahdi ilal fujur, sesungguhnya kebohongan itu menunjukkan jalan kemaksiatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, sesungguhnya kemaksiatan itu menunjukkan dia jalan menuju neraka. Wa innar rajul la yuharibu man yuktab indallahi kadzaban, seseorang akan selalu memusuhi orang lain yang dikatakan sebagai pendusta atau pembohong. Jadi kesimpulannya dua hadis ini mengajarkan penyakitnya lidah yang paling bahaya itu adalah penyakit bohong. Lidah ini bisa terpeleset ke neraka. Orang itu bisa terpeleset ke neraka gara-gara mulutnya sendiri, sering membohongi orang lain sehingga banyak orang yang memusuhinya. Dia pernah bohong satu kali, maka orang yang pernah dia bohongi tidak akan percaya omongan dia. Bahkan yang bagi kemarin dijelaskan Allah yakdziba walau ala auladi li alla yata'allamu minhul kadzib, seharusnya kita jangan menyepelekan urusan bohong meskipun kepada anak kecil, agar dia tidak menjadi anak yang terdidik kebohongan. Bahkan ada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amir. Abdullah bin Amir ini cerita, Kanjeng Nabi Rasulullah SAW pernah datang ke rumahku, wa ana shogir, pada saat itu aku masih kanak-kanak, masih kecil, usia anak SD. Lalu
aku mau pergi berangkat bermain, mau keluar rumah, mau main-main dengan teman-temanku. Terus ibuku memanggil saya, ya Abdullah. Di Abdullah bin Amir, sahabat Nabi yang masih kecil. Ya Abdullah, ta'al hatta u'tiyaka, katanya sang ibu. Ini pada saat ibunya memanggil Abdullah bin Amir, pada saat itu ada Kanjeng Nabi di rumahnya. Abdullah bin Amir masih anak SD, masih kecil. Abdullah, kemari nak, akan saya beri sesuatu kamu. Jangan keluar dulu, mau saya kasih sesuatu. Terus Kanjeng Nabi bertanya kepada ibunya Abdullah bin Amir, ma aradti antuk tiau, apakah kamu beneran mau ngasih sesuatu kepada anak kamu? Apa cuma iseng? Cuma iseng mau bohongi anak kecil? Ibunya terus jawab, tamron, ya mau saya kasih kurma ya Rasulullah. Terus Kanjeng Nabi menyaut, ama innaki law lam taf'ali la kutibat alaiki kadibatan. Wahai wanita, wahai ibu, seorang ibu, jikalau engkau tidak mau memberi sesuatu, maka kamu tercatat menjadi orang yang pendusta. Meskipun yang kamu bohongi anak kecil seusia Abdullah bin Amir, tapi kamu tetap berdosa mulut kamu. Meskipun kamu membohongi anak yang masih kecil, yang masih belum dihitabi syariat. Jadi kesimpulannya sangat penting. Kadang banyak ya orang tua atau kakek neneknya itu sering bohong-bohongnya anak kecil yang nangis biar diem, anaknya rewel nangis, jadi dibohong-bohongi biar diem. Itu termasuk bohong yang dosa, tetap tercatat menjadi apa? Kalau orang tuanya sering bohong, besok anak ini ketika besar akan jadi pembohong. Kayak gitu, terdidik kebohongan, orang tuanya sendiri sering bohong. Bahkan diceritakan juga kemarin Imam Bukhari pernah mendengar berita bahwasanya ada seorang pria yang mendapatkan ilmu hadis, sedang hadis yang dibawa oleh pria itu masih belum dimiliki oleh Imam Bukhari. Akhirnya Imam Bukhari datang sowan pergi menemui orang yang diberitakan punya hadis Nabi yang masih belum Imam Bukhari dapatkan. Hanya Imam Bukhari kharaja yatlubul hadis min rajul fara'au qad harabat farasu wa yushiru ilai biridai ka'anna fihi sya'iran faja'athu fa'akhadaha. Lalu ketika sampai di rumah orang tersebut, Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari ini melihat orang itu sedang ngasih makan kudanya sambil bawa selendang, seolah-olah di dalam selendang itu ada gandum, ada makanan untuk kudanya. Kudanya kan berot, bengengeh itu karena kelaparan. Terus sama tuannya yang terkenal punya ilmu hadis itu ditarik pakai selendang, yang di dalam selendang itu seolah-olah ada makanannya, padahal enggak. Lalu Imam Bukhari bertanya, nama aka syair, apakah di dalam selendang yang kau iming-imingkan kepada kudamu itu betul-betul ada biji gandum? Si tuannya kuda itu bilang, lah, enggak ada. Akhirnya Imam Bukhari enggak jadi berguru, enggak jadi ambil hadis. Imam Bukhari berkata gini, la akhudul hadis amman yakdzibu alal bahaim. Saya tidak akan pernah belajar ilmu hadis kepada seseorang yang berani membohongi binatang. Kalau kamu sering bohongi binatang, berarti kamu juga sering membohongi manusia. Ini contohnya, bohong kepada anak kecil aja tidak boleh. Bohong kepada binatang yang tidak berakal juga tidak boleh. Ini contohnya. Imam Bukhari ini tidak mau berguru kepada guru yang pembohong. Juga diceritakan pula kemarin ya, ceritanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang masih kecil. Syekh Abdul Qadir Jilani terkenal wali besar, hampir seluruh dunia kenal nama Syekh Abdul Qadir Jilani. Orang tidak pernah mondok pun ngerti manakib Syekh Abdul Qadir Jilani. Di kampung-kampung banyak acara manakiban Syekh Abdul Qadir. Manakib itu apa? Sejarah cerita tentang Syekh Abdul Qadir, namanya manakib, sejarah baik. Syekh Abdul Qadir terkenal mulai bayi sudah jadi wali.
sudah ada tanda-tanda kewalian. Bab sampai dulu orang Tabaristan Iran itu kalau datang bulan Ramadan, ini apa sudah 1 Ramadan apa belum, itu semuanya mendatangi ibunya Syekh Abdul Qadir. Apakah anakmu sekarang di siang hari mau menyusu? Kalau ibunya jawab Abdul Qadir nak mau nyusu, jadi si Abdul Qadir yang masih bayi disusui sama ibunya. Kalau siang hari bulan Ramadan itu susu ibunya ditangkis gitu, nak mau disusui. Baru kalau disusui maghrib mau nyusu. Nah, ketika datang bulan 1 Syawal, lebaran Idul Fitri, kalau memang betul-betul lebaran, si Abdul Qadir mau menyusu di siang hari. Kalau tidak mau nyusu berarti masih bulan Ramadan, lebarannya besok. Ini masih bayi sudah menjadi patokan awal masuk bulan Ramadan sama awal masuk bulan Syawal, awal masuk lebaran Idul Fitri. Ini masih bayi 2 tahun 2 tahun Ramadan ya, selalu menjadi patokan lebaran sama patokan awal masuk puasa. Ini menandakan kelak akan jadi orang besar. Jelas ada anak bisa jadi wali, itu yang hebat siapa? Yang hebat ya orang tuanya yang doa kepada Allah. Atau kalau bukan orang tuanya, mbah-mbahnya dulu, datuk-datuknya dulu pernah berdoa biar punya keturunan waliullah. Ya Allah, enggak apa-apa meskipun kau enggak jadikan aku wali, tapi jadikanlah anakku atau cucuku kekasihmu. Ya, akhirnya dikabulkan doanya mbahnya atau doanya orang tuanya. Baik, sudah ada tanda mulai kecil sudah orangnya aneh, itu berarti bakal jadi orang besar. Sudah nampak punya kelebihan tidak lumrah, tidak kaprah, tidak sama seperti bayi atau anak kecil sebagaimana umumnya. Tuh, Syekh Abdul Qadir Jailani pada saat mulai menginjak usia dewasa, usia anak TK, anak SD, baru sama ibunya suruh menuntut ilmu ke luar kota. Ini bahkan diceritakan keluar dari kota Mekah, Saudi Arabia menuju kota Baghdad, Irak. Untuk apa? Atlubul ilma, untuk mencari ilmu, untuk ngaji ilmu kepada guru ngaji. Fa'atatni ummi arba'ina dinaran wa ahadatni ala sidqi. Syekh Abdul Qadir yang masih kecil ini, beliau bercerita, aku diberi bekal, diberi sangu sama ibuku, sangu mondok, sangu ngaji 40 dinar. 40 dinar, dinar itu mata uang emas banyak. Kalau dinominalkan sekarang lah, anggaplah ya berapa ya, 15 juta lah anggaplah. Terus ibuku berpesan, wahai anakku Abdul Qadir yang masih kecil pada saat itu, kamu kalau bisa berpegangan kejujuran, kamu diomongi apa saja sama orang, jawab dengan ucapan yang jujur, jangan sampai membohongi orang-orang atau teman-teman sekitarmu. Hanya pada saat falamma wasolna ardu Hamdan, dalam perjalanan si Abdul Qadir sampai di kota Hamdan, kharaja alaina Arab fa'akhadul qafilah, lalu dihadang oleh preman-preman, perampok, begal. Jadi rombongannya kan banyak si Abdul Qadir. Bukannya si Abdul Qadir ibaratkan orang naik perahu itu kan, yang di atas perahu itu banyak. Bukan hanya Syekh Abdul Qadir, orang naik bis, di dalam bis kan banyak. Tiba-tiba bisnya itu dihadang orang, di antara penumpang itu ada Syekh Abdul Qadir yang masih kecil. Semua penumpang ditarget, dimintai uang. Sampai kemudian sampai ke giliran Syekh Abdul Qadir, ditanyai oleh preman itu, ma'akah, wahai anak kecil, kamu punya apa? Kamu bawa apa? Fa'akhbartuhu, lalu aku ngasih tahu kepada preman itu, saya membawa uang 40 dinar. Fa'akhadhani ila kabirihim fasa'alani. Masa anak kecil bawa uang, anak seusia SD bawa uang 15 juta, nak mungkin. Bohong paling. Akhirnya si Abdul Qadir yang masih kecil itu dibawa ke pimpinan premannya, kepala sukunya, bosnya bajingan itu. Bos, ini anak kecil ini katanya dia bawa bekal
40 dinar. Masa? Iya, kata dia. Oh, mungkin bohong, anak kecil, kamu dipermainkan, kamu dibohongi sama anak kecil. Akhirnya Syekh Abdul Qadir ditanyai oleh kepala sukunya itu, kepala premannya. Setelah ditanyai, beliau jawab, iya, saya membawa uang 40 dinar. Mana uangnya? Ternyata disempitkan di dalam bajunya. Ini uangnya. Dibuka 40 dinar beneran. Ya jujur anak ini. Akhirnya ditanyai Syekh Abdul Qadir oleh bosnya preman ini, maha malaka ala sidiki, wahai anak kecil, apa yang menyebabkan dirimu kok bisa berucap jujur, kok tidak berani bohong? Kultu, lalu aku jawab, katanya Syekh Abdul Qadir, ahadatni umi ala sidiki, saya disuruh jujur sama ibuku sendiri. Fa akhafu an akhuna ahdana, aku takut kalau mengkhianati perjanjianku dengan ibuku. Setelah si Abdul Qadir jawab demikian, fasoha wa mazzaqa thiyabah, si bosnya preman itu langsung menjerit, teriak-teriak kayak lihat siksa kubur, kayak lihat siksa api neraka. Orang bohong, orang sering ngerampok itu tangannya dipotong, lidahnya dipotong, kayak lihat siksa kubur, siksa neraka. Tiba-tiba kepala preman ini setelah mendengar jawaban Syekh Abdul Qadir gitu, saya disuruh jujur oleh ibuku, saya tidak berani mengkhianati perjanjianku dengan ibu. Akhirnya si kepala suku langsung menjerit, teriak sejadi-jadinya, sampai dari saking tidak sadarnya kayak terhipnotis, kayak orang kesurupan, nyobek-nyobek pakaiannya sendiri ketika teriak. Kemudian si bos ini bilang gini, anta takhaf antakhuna ahda umik wa anala akhaf an akhuna ahda Allah. Wahai anak kecil Abdul Qadir, engkau tidak berani melanggar atau mengkhianati ibumu, tapi aku tidak pernah takut mengkhianati Tuhanku. Saya sering mendolimi makhluknya, saya ini orang yang paling banyak dosanya. Sambil nangis, bosnya ini nangis, anak kecil kayak kamu masih jujur, saya orang besar sudah balik, sering mendolimi orang, sering membohongi orang. Akhirnya si bos ini hamara biraddi ma akhadhu minal qafilah, memerintahkan semua anak buahnya bertobat, mengembalikan semua harta rampasannya kepada pemiliknya masing-masing. Sudah, kita semuanya tobat aja, kembalikan. Anata ibun lillah ala yadaik, saya adalah orang pertama yang bertobat di tanganmu wahai Abdul Qadir. Lalu si Abdul Qadir bilang, man ma'ah, siapa yang bareng kamu nanti yang tobat? Ana kabiruna fi qad'it thariq wa antal yaum kabiruna fit taubat. Engkau adalah bosnya begal, engkau menjadi bos kepala di dalam begal. Sekarang hari ini kamu menjadi bos di dalam orang-orang yang bertobat kepada Allah. Kamu menjadi kepalanya preman dalam merampok, sekarang kamu menjadi kepalanya preman yang tobat. Akhirnya semuanya disuruh tobat. Iya, anak buah saya suruh tobat semua. Hanya fatabu jami'an bi barakatis sidiki, semuanya bertobat sebab barokahnya kejujuran Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya semuanya ikut ngaji kepada Syekh Abdul Qadir, ikut menuntut ilmu ke Baghdad. Itu ceritanya. Cerita ini disebutkan di dalam kitab Manhajus Syawi dan kitab Irsyadul Ibad halaman 71. Itu cerita kejujuran seorang wali besar Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada lagi diceritakan pula marwa Isa alaihissalam. Suatu saat Nabi Isa alaihissalam wa ma'ul hawariyun bijifati kalbin, bersama murid-muridnya yang disebut kaum hawariyun, mungkin perkiraannya 12, lewat sebuah tempat menemukan bangkai anjing. Faqolal hawariyun ma anta nariha hadal kalb. Murid-muridnya Nabi Isa bilang kepada Nabi Isa, betapa baunya bangkai anjing ini. Lalu Nabi Isa menjawab,
ma asyadda bayadha asnani, betapa putihnya gigi anjing ini. Jadi ketika murid-muridnya, santri-santrinya bilang betapa baunya bangkai anjing ini, Nabi Isa jawab betapa putihnya gigi anjing ini. Ka'annahu sallallahu alaihi wasallam nahahum an ghibatil kalbi wa nabbahum ala annahu la yudhkar min syai'in min khalqillah illa ahsanu. Seolah-olah Nabi Isa alaihissalam mengajarkan kepada semua hawariyun, kepada semua santrinya, murid-muridnya, agar tidak menghina makhluk ciptaan Allah meskipun itu berupa anjing. Bukan salahnya anjing jadi hewan najis, tapi memang sengaja Allah ciptakan menjadi hewan najis. Tidak ada anjing yang berdosa kepada Allah karena dia tidak punya akal, hanya punya nafsu. Seolah-olah Nabi Isa mengajarkan gitu, tidak boleh menyebut makhluk Allah kecuali yang baik-baik. Ketika muridnya bilang betapa baunya bangkai anjing ini, Nabi Isa menjawab betapa putihnya gigi anjing ini. Dulu pesannya Mbak Memun Zuber Sarang, kalau ke anjing jangan terlalu benci. Nah enak sama Ashabul Kahfi, karena ada besok itu di surga anjingnya Ashabul Kahfi yang masuk surga. Ashabul Kahfi termasuk wali-walinya Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Itu cerita Nabi Isa. Sekarang ceritanya Nabi Nuh alaihissalam. Suatu saat juga cerita Nabi Isa tadi disebut dalam kitab Ihya juz 3 halaman 124. Juga diceritakan ceritanya Nabi Nuh alaihissalam. Suatu saat Nabi Nuh ini melihat anna Nuhan ra'a kalban bidar lahu arba'u uyunin fastaqbahu. Nabi Nuh melihat seekor anjing di rumahnya. Anjing itu mempunyai 4 mata. Ketepatan anjing yang dilihat oleh Nabi Nuh ini mempunyai 4 mata, sehingga sama Nabi Nuh itu diledek, diinyek, dicaci, dihina. Sudah jelek, matanya 4 gitu. Terus akhirnya si anjing ini bilang kepada Nabi Nuh, ya Nuh, atu'ayyibu ala son'ah, wahai Nuh, apakah engkau melecehkan, apakah engkau menghina ciptaan Allah? Saya meskipun jelek-jelek kayak gini, Allah yang nyiptakan saya, katanya anjing itu. Anjing tiba-tiba bisa berbicara kayak manusia berbicara. Falau kanal amru ilayya lam akun kalban. Kalau Allah tidak berkehendak menciptakanku, niscaya aku tidak akan pernah jadi anjing, tapi aku jadi manusia. Katanya, memang Allah sudah menciptakanku, mentakdirku menjadi anjing, sehingga aku ada di dunia, sehingga aku bermata 4 kayak gini. Jangan mentang-mentang kau seorang nabi, engkau melecehkan, engkau menghina makhluk ciptaan Tuhanmu, katanya anjing. Wa amma shani' fahuwal ladzi la yalhaqu 'aibun. Pencipta adalah Tuhan yang tidak pernah punya cacat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakanku, bukan aku ada dengan diri sendiri, bukan aku ada dengan sendirinya, katanya anjing ini. Jangan gara-gara aku najis engkau terus melecehkanku, jangan gara-gara aku bermata 4 lalu kau menghinaku. Akhirnya fasoha yabki wa yanuh, Nabi Nuh alaihissalam akhirnya menangis dan menjerit memohon ampunan kepada Allah. Di cerita ini disebutkan Mawahibus Somad halaman 5. Jadi kesimpulannya, perlu kita menjaga penyakit-penyakit lidah itu. Di antaranya bohong, di antaranya sering ngenyek, sering hina, sering ngeledek gitu. Jadi ketika kita terjerumus ya segera wudhu, dengan kita berkumur ya luntur dosanya. Segera wudhu, segera istighfar. Terus yang kedua, jangan menghina makhluk Allah. Kalau memang kita tidak suka, benci kejelekannya. Jangan benci orangnya. Kayak kita ketemu orang ahli maksiat, yang kita benci kemaksiatannya, jangan orangnya. Sejelek-jeleknya orang itu yang nyiptakan tetap Allah.
Kita doakan aja. Ada dulu ceritanya Syekh Ma'ruf Al-Karhi rahimahullah. Syekh Ma'ruf Al-Karhi suatu saat jalan, di pinggir jalan ketemu laki sama perempuan kumpul mabuk-mabukan, berfoya-foya, teriak-teriak sama pelacur-pelacur. Akhirnya murid-muridnya Syekh Ma'ruf Al-Karhi yang ketepatan jalan bareng menjumpai kemungkaran seperti itu, memohon kepada gurunya, yaitu Syekh Ma'ruf Al-Karhi, guru, doain mereka cilaka, doain mereka semua yang lagi mabuk-mabukan bareng itu binasa, langsung mati seketika ini juga, biar mereka segera merasakan siksa pedihnya kubur, biar mereka tahu rasanya. Akhirnya Syekh Ma'ruf Al-Karhi bilang kepada muridnya, ya udah, ayo kita doa bersama, angkat tangannya. Dan Syekh Ma'ruf Al-Karhi ngangkat tangannya ke langit, diaminkan doanya oleh para santrinya, murid-muridnya. Tapi doanya aneh, doanya malah doa baik, bukan doa jelek. Isi doanya gini, Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana kau bikin mereka bahagia di dunia, bahagiakanlah kelak di akhirat. Sebagaimana kau bikin mereka tertawa, berfoya-foya, minum arak, mabuk-mabukan, main wanita, bahagiakanlah kelak mereka di akhiratmu ya Allah. Sejatinya mereka butuh hidayahmu, sejatinya mereka adalah umatnya Rasulullah SAW. Akhirnya setelah selesai doa, si murid minta doa tadi itu protes kepada Syekh Ma'ruf Al-Karhi, wahai guruku, doa yang aku minta bukan seperti itu. Aku minta doa agar mereka celaka sekarang, mati sekarang juga. Wahai muridku, katanya Syekh Ma'ruf Al-Karhi, bukan hak kita menjerumuskan orang lain, menjerumuskan makhluk Allah ke dalam jurang neraka. Tugas kita hanya menasehati, tugas kita hanya mendoakan dengan doa baik. Kalau saya mendoakan jelek, kasihan, takut Kanjeng Nabi nanti nangis di alam kuburnya melihat umatnya mati dalam keadaan melakukan maksiat. Suatu saat mereka akan bertobat kepada Allah gara-gara doaku. Tidak lama kemudian ya, tiba-tiba setelah mereka tawa-tawa itu kemudian nangis menjerit, langsung mengejar semua laki perempuan kepada Syekh Ma'ruf Al-Karhi, minta bertobat di tangan beliau. Seperti itu ceritanya. Diceritakan pula sarahal ulama rahimahullah ta'ala annahu la yajuzu la'nu ahadin bi'aini illa man alimna mautahu alal kufri ka fir'aun au anna rahmatullah la tanalu bihalin ka iblis. Ajwibatul Ghaliyah dan kitab Ihya Ulumuddin juz 3 halaman 106. Dari pentingnya menjaga lidah, kita tidak boleh melaknat seseorang, kita tidak boleh mengkutuk atau mengejek seseorang, kecuali orang yang jelas-jelas mati kafir kayak Fir'aun, atau kecuali makhluk yang jelas-jelas tidak akan pernah mendapatkan rahmat Allah, yaitu seperti iblis. Orang yang jelas-jelas mati kafir kayak Fir'aun boleh kita lecehkan, boleh kita kutuk, boleh kita laknat, boleh kita doain jelek. Atau makhluk yang jelas-jelas tidak akan mendapatkan rahmat Allah seperti iblis, sampai kapanpun dia tetap masuk neraka, boleh kita ejek, boleh kita laknatullah alaih. Tapi kalau manusia biasa, makhluk Allah biasa, seburuk apapun dia, sejelek apapun dia, tidak boleh kita kutuk. Kanjeng Nabi buktinya, dulu pada saat Rasulullah SAW dizolimi Abu Jahal, dizolimi Abu Lahab, dizolimi orang Taif, dilempari batu sampai puncur. Pada saat perang Uhud dilempari batu oleh Khalid bin Walid sampai pelipisnya pecah, giginya pecah. Tapi apa doa yang terlontar dari lidah Rasulullah SAW? Doanya doa baik. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kaumku karena mereka masih belum tahu kebenaran hakiki. Walid bin Mughirah yang pernah ingin menghajar Rasulullah dengan batu,
tidak masuk Islam tapi anaknya jadi pejuang Islam, yaitu Khalid bin Walid. Abu Jahal yang sering menyakiti Rasulullah SAW, meskipun tidak masuk Islam tapi anaknya jadi pejuang Islam. Ikrimah bin Abu Jahal. Abu Lahab tidak masuk Islam tapi anaknya masuk Islam. Mu'tab, Utaib, dan Durrah. Dan seperti itu ya. Jadi jangan putus asa. Mungkin orang tuanya tidak mau kita nasihati, barangkali besok anaknya atau cucunya yang mau ikut ajaran kita. Pokoknya jangan putus asa, didoakan aja. Orang-orang yang pernah mendolimi Kanjeng Nabi malah anaknya jadi pengikut sejati, cucunya jadi penggemar sejati. Gitu. Orang-orang yang dulu jahat kepada Nabi malah jadi sahabatnya, kayak Sayyidina Umar bin Khattab dulu paling bengis, paling jahat ke Rasulullah, sampai Rasulullah SAW ingin dibunuh. Ternyata Allah mentakdirnya masuk Islam. Itu dari pentingnya kita menjaga lidah kita, tidak boleh mengkutuk orang lain, tidak boleh mengkutuk makhluk Allah, kecuali makhluk yang jelas-jelas tidak dapat rahmat kayak iblis, atau kecuali makhluk yang sudah jelas-jelas mati dalam keadaan kafir seperti Fir'aun. Al-lisanud tohir, karena lidah yang suci dari kotoran dusta, dari kotoran dosa, dari kotoran cacian. Lau qara al-fatihah alal marid yahsul lahu syifa biidnillah. Lidahnya orang suci, jikalau dia membacakan Fatihah kepada orang sakit, niscaya yang sakit itu akan sembuh dengan izin Allah. Wa amal lisanul khabis bisyabbi wal kadhib hatta lau qara'aha mi'ata marrah la yahsulu syifa. Lidah yang kotor, yang terkotori dengan cacian, makian, dan sering bohong, meskipun dia baca surat Fatihah 100 kali untuk orang sakit, maka yang sakit tidak akan sembuh. Jadi doa itu bisa mustajab ketika keluar dari lidahnya orang soleh, lidahnya orang-orang yang tidak gampang dusta, tidak gampang mencaci maki. Makanya setiap kita merasa bohong atau merasa ngejek orang lain, itu segera minta maaf kalau ejekan itu didengar. Maaf kepada orangnya, karena aku latami jelas orangnya sakit hati. Tapi kalau orangnya tidak tahu, kita minta maafnya kepada Allah. Segera wudhu biar cepat luntur. Takfirul khotoya. Mudah-mudahan bermanfaat meskipun sedikit ya. Mudah-mudahan lidah kita selalu dijaga oleh Allah, dibentengi dari sifat bohong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikuti saya. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa hassin furujana minaz zina wal fawahish wa alsinatana minal kadhib. Ya Allah, sucikanlah hati kami dari sifat munafik, munafik hakiki maupun munafik majazi. Ya Allah, bentengilah kelamin kami dari berbuat zina dan dari semua maksiatnya kelamin. Ya Allah, bentengilah lidah kami dari berbohong. Jadikanlah lidah kami selalu berucap jujur, selalu berucap yang baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin bi fadli
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ahya wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.